Dan puji Tuhan, pada malam hari ini saya bersama dengan seorang ibu, seorang narasumber yang berlatar belakang Muslim, bukan hanya Muslim, tapi Ibu Fadila ini adalah keturunan dari Habaib yang yang sangat kental dengan keagamaan. Bahkan beliau masih umur 5 tahun sudah khatam Al-Quran. Hadirkan Ibu Fadila untuk memberikan kesaksian, untuk menceritakan bagaimana Ibu Fadila bisa berjumpa dengan kebenaran yang membuat akhirnya dia yang tadinya tidak percaya sama Tuhan Yesus, dan saat ini dia justru sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, ini puji Tuhan, ini adalah berkat yang luar biasa bagi kita semua. Amen. Bagi umat Tuhan yang ada di persimpangan, yang mungkin agak ada di dalam kebimbangan, atau juga mungkin bagi yang istilahnya yang Muslim, yang mungkin ada di persimpangan, mereka Anda mungkin sementara ragu-ragu. Ya, dengan kesaksian ini kami berdoa, kami berharap bisa memberkati dan menolong Anda semua. Nama saya Fadilah Barakbah. Segaf Barakbah. Saya lahir dari keluarga Habib. Dari kecil didikan Muslim, pesantren kental dengan saya. Saya itu diberikan Tuhan kelebihan bisa khatam Al-Quran usia 5 tahun. Keluar biasaan saya dengan Al-Quran ini, saya bisa mengajikannya. Kalau kita mazmur ya, kalau di Kristen Koptik memazmurkan ayat-ayat itu dengan nada lantunan nada yang luar biasa. Dari kelas 4 sampai kelas 5 waktu itu SD, saya juara MTQ sampai nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soroban Mela. Kali ini kita selalu ditemani oleh calon ustadz, jadi partner kita untuk mengoreksi atau mengupas tentang berbagai kebohongan dan kepalsuan-kepalsuan yang mengatasnamakan agama dimanapun, termasuk di agama Islam, non-Islam, di Kristen, semuanya. Kalau ada kebohongan-kebohongan, kita sikat, kita berantas itu semuanya. Nah, dan kesempatan ini kita akan mengupas salah satu kesaksian dari murtadiin. Murtadiin ini sangat istimewa, ini barang istimewa, barang kalau wah. Kalau dengar murtadiin itu udah biasa. Iya, terus standar lah gitu. Lah ini istimewa, maka pakai telur spesial. Spesial, oke. Ini spesial karena ini yang murtadiin ini bukan sembarang. Ini habaib, keturunan habaib. Wih. Dia perempuan apa laki-laki? Perempuan. Berarti Syarifah dong. Syarifah. Ini bernama Siti Fadilah. Dia dilahirkan di lingkungan pesantren. Ayahnya adalah salah satu pendiri NU di Jambi. Kakaknya. Saya kira pendiri NU Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari gitu, bukan ya? Tapi itu mewah sekali kalau pendiri NU di Jambi, kakaknya ini. Kemudian dia sebagai keturunan Habib, pasti jalur-jalur istimewa, ini pakai jalur istimewa khusus. Sekali ini luar biasa. Kemudian dia termasuk juara MTQ nasional. Dia juara MTQ. Juara MTQ nasional. Berarti bacaan Qur'annya pasti hebat. Luar biasa. Dari apa istilahnya, bacaan baik murotalnya atau mungkin tilawahnya, mungkin yang nggak tahu ini. Sudah sangat menguasai ya untuk. Ini juara MTQ-nya nggak disebutin, MTQ di tilawahnya atau di murotalnya. Pokoknya ini atau sampai sudah juara MTQ, sudah sampai tingkat nasional ya. Artinya penguasaan Al-Qur'annya udah nggak diragukan. Iya. Kemudian ini karena ini wajar, sejak usia 5 tahun ini udah khatam Quran. 5 tahun khatam Al-Qur'an. Jadi wah sekali ini kan. Ini walaupun mungkin saya bertanya sih ya. Nek umur 5 tahun hatam Al-Quran ini ngajine kapan, belajar tajwidnya kapan, dari tahun umur berapa, terus kemudian sudah hatam, yang mulang kok pinter banget. Ya wajar, ini jangan Herman dulu, nggak boleh Herman karena ini keturunan Habib. Ya wajar lah. Tapi mari kita semak ini, benar kan? Apakah itu semua pengakuan-pengakuan yang dari profilnya itu sesuai dengan kriterianya, atau jangan-jangan ada kemungkinan yang belum sesuai? Karena logikanya keturunan Habib itu insya Allah dijamin
Walaupun itu juga nggak jamin juga. Ya, nggak. Oh, anaknya Nabi Nuh aja bisa murtad, wajar juga. Ya si Kan'an itu ya, Kan'an bahkan sama istrinya Nabi Nuh itu juga Jadi- tidak selamat karena dia melawan ajarannya Nabi Nuh, ayahnya sendiri ya. Jadi kalau murtad atau murtadin seperti itu sebenarnya nggak herman-herman banget, cuman Ini Syarifah loh, hatam Quran dari kecil, juara MTQ sampai nasional. tingkat nasional. Waduh, ini ya, biasanya istimewa. Nah, cuman yang kita akan kupas, kita bahas ini karena kita penasaran juga. Ini dari segi-segi yang relevan. Contoh ketika juara MTQ, ya kita akan bahas MTQ seperti apa sih, bacaan Qurannya, ya ini terjemahannya. saya justru penasaran sekali. Karena apa itu sampai murtad? Itu Ya. pasti ada sesuatu. Nah, sesuatu itu yang akan kita kejar, akan kita kupas di kesempatan kali ini. Ternyata saya masukkan pesantren karena keluarga saya keluarga ini ya, keluarga sufi, keluarga NU kental ya. Nah, Iya, iya. walaupun NU kental akan tetapi mereka tidak serta-merta memahami tapi tidak serta-merta menerima bahwa Yesus adalah Robbi, itu belum sama sekali. Belum Iya. bisa. Sampai saat ini pun belum bisa, walaupun mereka Islam Nusantara, Islam moderat, tapi masih belum bisa untuk menerima hal itu. Ya walaupun keluarga saya itu NU kental, ini NU-nya kental nih, mungkin kalau yang lain Bukannya masih encer. Tapi ternyata masih belum memahami, tetapi Belum belum bisa menerima kalau Yesus itu adalah ilah, roh Tuhan. Nah ini udah nggak mulai kayak rasanya kok piye aneh ini loh. Sejak kapan NU itu bisa menerima Yesus sebagai Tuhan? Ya nggak pernah ada, nggak pernah terjadi. Terus kemudian dia lanjutkan lagi, padahal kan NU itu Islam Nusantara. Ini kamu itu ngaku-ngaku dari kalangan habaib NU yang kental pol, tapi terus kemudian seolah-olah kok NU nggak menerima Yesus, padahal katanya NU itu Nusantara. Kamu tuh kayaknya bukan orang NU ini kamu itu. NU itu yang nggak kayak gitu. Hah? Kamu tuh cuma pengen bikin seolah-olah kayak bener bahwasanya oh ini lo bener-bener Ini penistaan NU nih. Ini penistaan pelecehan sama NU ini. Seolah-olah NU itu mengaku Yesus Tuhan. Seolah ini ya enggak. NU itu Islam Nusantara itu maksudnya itu tidak seperti itu, tetapi Islam kita sebagai orang Indonesia dalam bernusantara, artinya Islam itu ya boleh nih kita sholat pakai batik karena kita orang Jawa, tidak juga harus pakai jubah. Kok tuh jadi melencong, kok NU yang udah kental nggak bisa menerima Yesus, padahal katanya NU-nya tuh Islam Nusantara. Ini sudah nyerang NU nih kamu tuh bukan orang NU, kamu itu enggak seperti itu orang NU Enggak ya? itu. Ini salah ya? Jelas-jelas salah, bohong, udah mulai mencurigakan ini. Ini dari tadi saya padahal tak kagum banget sama dia ini, tapi ini sudah mulai aneh ini orang ini. Kita lanjutkan ini. Kita akan mendengarkan bacaan atau menerjemahkan beberapa ayat-ayat yang membuat dirinya menjadi murtad. Ini kunci. Kalau pengakuannya banyak banget sampai 3 jam atau beberapa jam ini, dan kronologis cerita-cerita macam-macam kita nggak harus. Tapi ini untuk yang bacaan. Ini bacaan karena ini juara MTQ, jadi minimal kita melihat kebacaan yang ini menjadi apa istilahnya titik balik dia makin yakin pada surat Az-Zukhruf ayat 61 ini. Kita kalau tampilkan teman-teman boleh enggak apa-apa buat yang muslim simak. ambil Quran di pause dulu nggak apa-apa, simak Az-Zukhruf ayat 61. Si Fadilah ini katanya mau baca. Kemudian memang salah satu ayat yang benar-benar membuat saya itu luar biasa. Perkenalan saya mula-mula, ta'aruf saya mula-mula dengan Yesus ini luar biasa di surat Az-Zukhruf ayat 61 yang bunyi wa innahu la ilmul lis-saati fala tamtarunna biha wattabi'unni hadza siratal mustaqim. Ya agak gerandet ya, gentawilan gitu, nggak seperti orang yang sudah biasa murotal qiraah itu kan nggak gentawilan tapi ya nggak apa-apa. Fala tamtarunna biha wattabi'unni Ya tuh. kalau ayatnya jelas wa tabi'uni kasroh, jadi ya bacanya
Ini maknanya nanti beda. Lanjut sekalian nih. Dilanjut sekalian. Diselesaikan yang ayat Quran soalnya. Hadza shiratal mustaqim. Hada Aduh. sirotam. Ini ulang coba lihat nih. Hadza shiratal mustaqim. Hadza shiratal mustaqim. Hada sirotam mustaqim. Aduh. Ini hada sirotam. Padahal ini harokatnya udah jelas nih ya. Iya. Hada sirotum. Domah tain bukan fatah tain. Ini masalahnya harokat ini, bro. Harokat. Harokat di Al-Quran itu nggak boleh salah. Nggak boleh. Kenapa? Kalau harokat itu sampai salah, itu bisa merubah makna, ya. Merubah Jadi makna. bagaimana dia bisa mendapatkan makna yang benar jika harokatnya salah? Sebelum selanjutnya kita mengkoreksi yang lain, kita lihat gimana dia menerjemahkan. Tapi masalahnya nih harokatnya salah ini. Ya maklumi ini kan Habib mungkin dimaklumi dulu. Ya kalau orang nggak ngaku-ngaku jago nggak apa-apa. Ini ngakunya jagoan, ini hatam dari umur 5 tahun terus kemudian juara sampai kiroan teki sampai tingkat nasional. Harokate saleh iki piye iki kok. tenang. Kita coba lihat. Ya udah gimana? Karena logikanya kalau bacaannya salah, terjemahnya salah. Ya iya. Maknanya salah. Nah, ini kita simak. Kamu sama kami, u sama i, kam i, beda. Itu untuk Indonesia. Itu Indonesia loh, Arab beda lagi. Ini kita simak nih. Ya. Untuk gimana terjemahannya? Yang bunyi wa innahu la ilmul lis-saati fala tamtarunna biha wattabi'unna hadza shiratal mustaqim. Di situ dikatakan dan sesungguhnya Isa itu benar-benar tahu hari kiamat, memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu dan ikutilah jalan yang lurus. Padahal diterjemahkan nggak ada yang menerjemahkan seperti itu. Tidak ada. Ya, teman-temannya sudah pada buka surat Az-Zukhruf ayat 61. Coba ya. ada yang Apalagi ada terjemahnya itu lebih bagus. Kalau nggak ada, tanya ke Mbah Google, juga ada beberapa tafsir di sana ya. Itu tidak ada yang menerjemahkan bahwasanya di Al-Quran mengatakan kalau Nabi Isa itu mengetahui tentang hari kiamat. Tetapi terjemahan yang benar adalah sesungguhnya Isa itu menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Nah, kalau yang dimaksud ini memaknai langilmun, ini kan untuk diketahui. Ya, jadi atau menjadi pengetahuan untuk diketahui. Langilmun itu untuk diketahui atau menjadi pengetahuan. Ya, jadi langilmun itu kalau enggak ya antara untuk diketahui atau untuk menjadi pengetahuan. Bukan mengetahui. Kalau mengetahui kan alimun. Atau alimus syahadati wal ghaib. Alim mengetahui sesuatu yang kasat mata, yang terlihat ataupun yang ghaib. Iya. Itu alimun, bukan la ilmun, bukan sebagai pengetahuan. Ini manusia ini satu ini sifatilah ini sudah mulai kurang ajar sekarang. Tadi kurang ajar sama NU ya. Sekarang sudah mulai kurang ajar. Dia membaca tafsir, membacanya dia sudah tidak benar, harokatnya salah, ya dia sudah putus. Oke. Kita bahas yang ini dulu, yang pertama dulu. Ya. Kita kembali pada pakem awal itu tadi. Jadi untuk makna kita kan kembali pokok. Betul. Gimana bisa mengambil intisari atau hakikat kebenaran jika menafsirkannya salah? Betul. Padahal katanya dia sudah mengkaji ke sono kemari untuk bisa mendapatkan sesuatu. Tapi begitu berbunyi yang dari dia itu luar biasa ilmu Al-Qur'annya, dia mengkaji ke sono kemari, begitu dibunyikan udah nggak hafal ya, baca grandet salah bacanya. Harokatnya salah, maknanya dipelintir. Ini yang kurang ajar, dipelintir. Coba. Jadi gimana mendapatkan hakikat yang benar kalau penerjemahannya salah? Kalau penafsiran salah, gimana penafsiran bisa benar kalau menerjemahkan salah? Menerjemahkan itu mengartikan. Betul. Ini artinya ini dan gimana menafsirkan benar kalau menerjemahkan atau mengartikan salah? Gimana menerjemahkan dan mengartikan benar kalau membacanya sudah tidak benar. Tidak benar. Gimana bisa membacanya benar kalau membaca harokatnya itu salah?
kayaknya ini kamu kurang latihan lagi untuk perform. Cuman ya ini masih kurang lama latihannya. Padahal ini ayat-ayat yang katanya disukai, katanya sering dibaca. Favorit katanya, iya bilangnya favorit, tapi ya nggak apa. Level juara MTQ memfavoritkan ayat, kok bacanya salah. Iya. Ya, logikanya gimana, Tat? Ya itu sudah menggugurkan yang tadinya kekaguman saya, menggugurkan semua orang yang melihat bahwasanya dia itu mengaku juara MTQ dan sudah hatam dari kecil, mengkupas, mengkaji Al-Quran kesana kemari, itu sudah menjadi bukti ya kalau dia itu pembohong besar. Yang mana ini merugikan kami orang Muslim. Tapi nggak rugi-rugi amat. Oh enggak ya? Kan enggak, maksud saya gini, merugikan ya potensi, bukan merugikan langsung, mungkin potensi merugikan orang-orang yang masih awam, Mas. Kamu kalau ngaji di anak-anak TPQ yang anak kecil itu ya, itu kalau bacaannya masih begitu, kamu belum boleh baca ayat selanjutnya, karena kalau sudah betul-betul benar bacaannya, panjang pendek, makhraj, tajwid dan bacaan-bacaan lainnya semua itu sudah benar, baru membaca ayat berikutnya. Itu gunanya ngaji langsung ya dengan guru ya. Tapi kalau belum ya belum bisa. Nah kamu tuh yang katanya sudah hatam dari kecil, sudah mengkaji Al-Quran dengan luar biasanya, kamu juga mengaku sebagai orang yang pernah kuliah di sastra Arab, usuluddin, perbandingan agama, bahkan kamu sudah pernah mengikuti menjuarai MTQ, bahkan sudah sampai tingkat nasional. Artinya untuk si level ini udah meruntuhkan keyakinan kita bahwa dia bersaksi sesuai dengan kebenaran. Sudah jelas bohong ya. Tapi begitu dia praktekkan membaca Al-Quran, padahal dia sambil nyimak tuh. Padahal dia sambil gini-gini, sambil merem-merem menyebutkan apa kelalaian. Oh iki, padahal itu ayat-ayat favorit. Ayat favorit ngakunya. Gimana yang nggak favorit? Mau buradul berantakan koyo bisa. Jadi ini apa istilahnya, pembuktian yang meruntuhkan semua keyakinan. Ibaratnya kalau tadi ya semuanya narasinya benar, tapi di level ini yang paling esensi ya, yang paling dasar, yang paling substantif substantif itu ternyata runtuh, maka yang lain tuh akan runtuh. Tapi gini Tat, walaupun semuanya sudah terbukti runtuh, kita punya standarisasi ganda. Ya. Karena iman dan tidak, murtad dan tidak itu ada campur tangan Allah. Ya betul. Jangankan dia yang juara MTQ nasional, anaknya Nabi bisa menentang ajaran agama bapaknya, apalagi itu yang Syekh Abdullah Al-Qasimi itu. Ya betul. Mati dalam keadaan murtad, kadang tidak beriman kepada Allah. Subhanallah, naudzubillah. Jadi kalau anak Habib yang murtad itu enggak. Lah kalau dibandingkan sama si ini, kalau memang benar dia itu memang anak Habib, dia Syarifah, dia dari NU yang kental bukan yang encer, terus dia memang sudah hatam dari umur 5 tahun, dia sudah pernah ngikutin MTQ bahkan sampai nasional ya. Itu nggak ada apa-apanya juga dengan ini. Tapi yang tadi itu menjadi sudah tidak bisa diterima secara akal pikiran yang sehat ketika dia membuktikan sendiri dengan bacaannya dan cara menerjemahkannya. Ini seperti orang-orang yang sudah latihan latihan saja. Tapi dari kita kembali lagi pada konteks keislaman, keyakinan dan iman ini, kalau kita membaca dari sudut pandang yang lebih luas bahwa itu ada campur tangan Tuhan juga. Ya. Jadi kalau kita lihat, kenapa kita di ajaran agama di Islam itu diajarkan banyak doa-doa ya, agar ketetapan iman itu selalu tertancap, karena logikanya hidup itu emang selalunya ujian ya tadi ya. Ujian sampai akhir hayat. Jadi kadang bagus soalnya, tapi di akhir hayat bisa suul khotimah, nggak tahu. Manusiawi ketika iman itu memang agak naik turun. Bahkan memang Allah itu kan memang maha membolak-balikkan hati manusia, sehingga Rasulullah SAW pun pernah berdoa untuk kita ikuti. Sering sekali dia berdoa untuk agar kita mengikuti doanya beliau, bukan karena itu dia mengawalkan untuk dirinya, tapi dia berdoa dengan suara lantang sehingga sahabat itu dengar agar umatnya itu mengikuti ya. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati saya di atas agamamu. Itu doa Rasul, padahal dia Rasul gitu loh. Nah terus kemudian ketika habis sholat pun biasanya imam kita
di masjid, di musola, di sholat itu setelah sholat zikir, kemudian terakhir kan dia baca doa amin amin ya. Itu biasanya dari beberapa doa yang dibaca itu adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya itu adalah agar kita selalu senantiasa dijaga, dilindungi dengan keimanan kita. Oke, Tat, mudah-mudahan kita benterkan untuk hari ini bisa Ya. menjadi pembelajaran kita bersama Ya. bahwa prinsipnya pengen mengungkap kejujuran bersama lah. Kita Betul. membangun narasi bahwa di agama apapun yang suci itu jangan pernah dikotori dengan kesaksian-kesaksian palsu, dengan kebohongan-kebohongan itu. Termasuk kesaksian-kesaksian para mu'alaf yang juga memiliki motivasi-motivasi yang sebetulnya tidak penting, itu juga sampah buat muslim ya. Itu sampah itu. Suatu saat kita kan babat Kita kan babat juga. Jadi jangan berpikir wah ini channel ini cuma nyerang Kristen. Enggak. Kami tidak pernah menyerang agama Kristen, agama-agama yang lain. Kami menghormati, kami menghargai. Kita tidak pernah mencela mereka. Meluruskan. Betul. Kita kalau menghormati. ada yang ganjil, kita kejar sana. Hanya meluruskan ketika ada yang ganjil, ketika ada yang mau membelintir, apalagi itu membelintir ayat-ayat Al-Kami, ya kan? Mereka menjelek-jelekan kami, mereka membuat suatu pernyataan narasi yang memang provokasi. Wah, ini perlu kita saya kejar gitu. Nggak ada masalah buat kami, ini nggak ada masalah ya. Oke, Tat, itu aja. Udah Ya. kita sambungkan pada itu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.